Shalom Bapak Ibu beserta saudara-saudara yang baik di rumah maupun di mana saja berada. Salam Patunggilan. Kita wajib bersyukur karena selama tahun 2020 kita boleh melewati peristiwa kehidupan kita dari berbagai macam warna, dan Tuhan senantiasa menyertai, menolong, dan memberkati perjalanan hidup kita. Dan untuk awal 2021 ini, kita boleh bersyukur dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Untuk itu kita bangun ibadah awal tahun, yaitu ibadah tahun baru 2021, dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Untuk warta jemaat yang pertama, mengingatkan kembali bahwa ibadah minggu yang pertama di tahun ini akan dilaksanakan tanggal 3 Januari 2021 jam 7 secara live streaming. Dan harapannya untuk seluruh anggota majelis jemaat bisa datang di 248 dan kita bersama-sama untuk membangun ibadah di sana. Dan yang kedua, anjuran untuk tetap dapat mematuhi protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID ini. Hindari atau tunda dulu untuk perjalanan jauh dan jaga kesehatan. Marilah Bapak Ibu, kita akan membangun ibadah di pagi ini yang nanti akan dipimpin dan dilayani oleh Bapak Pendeta Kukuh Iman Kristiawan. Untuk itu kami ajak Bapak Ibu untuk berdiri, kita pujikan nyanyian NKB 007 bait pertama dan keempat. Nyanyilah nyanyian baru. Bersorak-sorai bagi rajamu. Biar bergemuruh samudra dan isinya serta isi dunia, dan biar sungai, gunung, bukit, lembah bertepuk tangan bersama-sama. Bersorak-sorai bagi rajamu. Bersorak-sorai bagi rajamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah pada saat ini merupakan ibadah kita yang pertama dalam tahun 2021. Tengah malam yang lalu, kita telah menutup perjalanan tahun 2020 dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan. Saat ini, di awal tahun 2021, kita kembali berkumpul dan bersekutu di hadapan Tuhan dengan segala macam perasaan dan pikiran.
Mungkin kita merasa takut atau bahkan kita merasa khawatir. Mungkin kita merasa gelisah dan sebagainya. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Baik dengan keluarga, baik dengan pekerjaan, baik dengan gereja kita di tahun yang baru ini. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, tetapi kita juga tetap percaya bahwa Allah Sang Pengatur waktu yang abadi senantiasa boleh tetap berkarya. Dialah yang akan memimpin perjalanan umat-Nya. Mari kita meneduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan di dalam ibadah kita hari ini, dalam penghayatan akan pertolongan kita, ada di dalam nama Tuhan Sang Pencipta waktu dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera Allah dan Tuhan Yesus Kristus kiranya senantiasa menyertai kehidupan saudara sekalian. Amin. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Bapak Ibu warga jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah dan dimanapun panjenengan berada, mari kita bersama menenangkan hati dan mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dalam saat yang teduh, yang kita hayati melalui bacaan kita hari ini, yang diambil dari Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima, demikian firman-Nya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Caranya tetap menghapus dosa dan celah. Dia hidup yang berduka, puji namanya. Hai kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus,
tiba bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan, dan bacaan pada hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih setiamu kepada kami yang begitu baru hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, jika pada saat ini Tuhan telah menyatukan hati kami di dalam ibadah ini, sehingga meskipun kami berada di dalam rumah kami masing-masing, kami masih tetap bisa beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, tolonglah kami pada saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa bagi Pak Pendeta, agar apapun yang Pak Pendeta ucapkan, apapun yang Pak Pendeta sampaikan, semuanya sungguh-sungguh hanya hikmat Tuhan yang menguasai Pak Pendeta, sehingga hanya kebenaran firman-Mu lah yang disampaikan dan hanya kehendak Tuhan lah yang terjadi. Demikianlah seru doa kami ya Tuhan, pemimpinlah kami, kuasailah kami dalam Roh Kudus, sehingga kami bisa mengerti dan terlebih bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Demikianlah doa kami ya Tuhan, hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai 14. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi setiap orang yang penuh dengan sukacita, menghayati atas firman-Nya, dan terlebih yang mau melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Kita sambut dengan menyanyi dari lagu rohani populer Sungguh Indah. Kau
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki tahun yang baru. Dan ini adalah hari pertama kita boleh merasakan di tahun yang baru, tahun 2021. Bapak Ibu dan Saudara, tentu banyak hal yang boleh kita rasakan, yang kita akan bersama memasuki tahun yang baru. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun Bapak Ibu dan Saudara, melalui bacaan kita hari ini kita mau bersama mengingat kembali. Bapak Ibu pernahkah melihat sebuah adegan tentang hewan yang ada di sekitar kita, yaitu kucing. Bapak Ibu mungkin pernah melihat kucing yang mengejar atau bahkan berusaha untuk menangkap sesuatu dengan usaha yang keras. Tapi susah sekali untuk boleh mendapatkannya. Jadi kurang lebih videonya seperti ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat video tadi bagaimana kucing itu mengejar ekornya. Dikiranya Bapak Ibu Saudara, kucing tadi kalau sudah mendapatkan ekornya lalu dia mendapatkan ketenangan, mendapat kebahagiaan. Tidak takut kehilangan ekornya lagi. Dikiranya ekornya tadi Bapak Ibu dan Saudara bisa tidak akan pergi. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, bahkan sampai lelah pun sang kucing tadi saat mencari ekornya, mau menangkap ekornya sedemikian rupa, tetap ada dan mengikuti. Saat tidak dikejar pun, sebenarnya ekornya itu tetap ada kemanapun kucing itu pergi. Bapak Ibu dan Saudara, hal ini bukankah seperti kehidupan kita dan target-target kita? Mungkin di tahun yang baru ini kita sudah memiliki target-target dan juga mungkin kita sudah memiliki pilihan-pilihan di dalam hidup. Ternyata berbeda dengan Salomo seperti teks kita pada saat ini. Bagaimana Salomo di dalam kisah hari ini disampaikan oleh penulis usianya masih muda. Pada waktu Salomo menggantikan Daud ayahnya menjadi raja, Salomo bahkan belum mempunyai target atau bahkan apa yang akan dilakukannya. Saat menggantikan Daud sebagai raja, dia menyadari, Salomo menyadari akan keterbatasan dan kelemahan dirinya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu bisa mersani di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Bahkan saat Salomo ditanya oleh Tuhan di dalam mimpinya, apa yang engkau minta akan diberikan Tuhan. Tapi apa yang diungkapkan oleh Salomo, Bapak Ibu bisa melihat di ayat yang ke-5. Salomo mengatakan, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri, lalu mintalah apa yang hendak kau berikan kepadamu. Dan Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pertanyaan Tuhan tadi Salomo menjawabnya dengan kerendahan hati. Bahkan Salomo menjawab di ayat yang ke-9. Dia meminta hati yang bisa membedakan dengan sebuah pemahaman yang baik dan yang jahat. Salomo meminta hati yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Bapak Ibu dan Saudara, apa dampak dari permintaan Salomo tadi? Bapak Ibu dan Saudara, kalau melihat di ayat yang ke-13, Allah berfirman akan menambahkan yang bahkan tidak diminta oleh Salomo. Lalu ayat yang ke-14 disebutkan akan menambahkan usianya.
Dengan catatan demikian di ayat yang ke-14. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu, maka konsekuensinya, maka aku akan memperpanjang umurmu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lalu apa pilihan dan harapan hidup kita di tahun yang baru ini? Mungkin kita juga sudah membuat list atau gambaran-gambaran di tahun yang baru ini. Ya, tentu tidak salah. Namun mari kita bersama berangkat belajar dari apa yang dialami oleh Salomo. Salomo, Sulaiman sama. Dalam hidup Bapak, Ibu, dan Saudara memasuki tahun yang baru 2021, banyak harapan dan pilihan di dalam hidup. Seperti halnya kalau saya membayangkan harapan dan pilihan itu seperti halnya kita disodori sebuah cek kosong. Kita mau menuliskan apapun boleh, terserah dan bisa. Lalu yang kedua, saya membayangkan seperti kita mendapatkan lampu Aladin. Saat orang mendapatkan lampu Aladin, lalu muncullah sebuah jin, lalu berkata, engkau bisa memberikan 3 permintaan. Mari kita bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara, memasuki tahun baru, lalu kita bertemu dengan Aladin tadi, lalu diminta ada 3 permintaan. Apa yang kira-kira Bapak, Ibu, Saudara ungkapkan dengan 3 itu? Bapak, Ibu, dan Saudara, kisah Aladin tadi saya ungkapkan dengan 3 permintaan. Ada yang minta kekayaan, ada yang minta istri yang cantik, ada yang ketiga adalah minta panjang umur. Lalu apa yang terjadi Bapak, Ibu, dan Saudara? Karena minta panjang umur sampai usianya tua, dia tidak mati-mati. Istrinya masih cantik, hartanya masih melimpah. Ternyata tadi harusnya kurang 1, minta awet muda. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebuah harapan dan pilihan tentu wajar. Tapi kita juga bersama-sama menghayati di dalam bekerja, di dalam kita belajar, di dalam kita berkeluarga dan berpelayanan. Lalu pertanyaannya adalah apakah hal yang berdasar, hal yang mendasar atau yang dangkal di dalam kita mengambil pilihan-pilihan itu. Manusia tentu dapat dilihat pribadinya melalui pilihan-pilihan di dalam hidupnya. Itulah yang jelas. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang jelas adalah manusia dapat dilihat kepribadiannya saat melakukan pilihan-pilihan di dalam hidupnya. Kita ingat seperti yang di awal tadi, bagaimana kucing itu mau menangkap ekornya sendiri, muter-muter sampai dia kelelahan. Padahal kalau dia tidak ingin menangkap pun ya ekor itu tetap akan mengikuti dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sadar atau tidak, seringkali kita memakai waktu di dalam hidup kita untuk mengejar hal-hal yang sekiranya kita anggap utama, tapi sebenarnya mungkin itu tidak keseluruhannya. Seringkali kita mengejar kesuksesan, seringkali kita mengejar akan kekayaan, seringkali kita mengejar berbagai macam pengakuan-pengakuan di dalam hidup. Agar apa? Seringkali kita menganggap supaya kehidupan saya menjadi bahagia, Pak, supaya saya mendapatkan prestis, Pak, dan lain sebagainya. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, sehingga segala upaya baik waktu, baik apa yang ada di dalam kehidupan kita, energi semua kita lakukan hanya untuk itu. Kita lupa akan hal yang utama. Lalu pertanyaannya Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah itu target yang kekal? Apakah semua yang kita harapkan dan yang kita targetkan itu menjadi sesuatu yang kekal? Tentu jawabannya adalah tidak.
Kita ingat di ayat yang ke-13. Di ayat 13 disebutkan, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Itu janji Allah kepada Salomo. Karena Salomo tidak meminta apapun, Salomo hanya meminta hikmat untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Bisa dikatakan di ayat yang ke-13 adalah bonus yang diberikan Tuhan kepada Salomo. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bukankah itu juga yang terjadi dalam hidup kita seharusnya? Target yang utama adalah hikmat. Hikmat, hokmah, adalah sebuah kebijaksanaan untuk mengetahui apa yang baik dan yang tidak benar. Kalau kita mengetahui apa yang baik dan itu harusnya kita lakukan. Dan jikalau kita tahu bahwa itu tidak baik, maka itu tidak kita lakukan. Di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-12, Bapak, Ibu, dan Saudara, di situ jelas ditunjukkan, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat, dan seterusnya itu yang diberikan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, memasuki tahun 2021 hari ini, mari kita belajar tidak egosentris, dengan pilihan dan harapan-harapan hanya untuk kesenangan diri kita pribadi. Walaupun sebenarnya itu baik saja, tapi mari kita belajar seperti Salomo. Salomo tidak memikirkan hanya untuk dirinya sendiri, bukan sesuatu yang instan untuk dirinya, tapi supaya hidup kita boleh menjadi berkat dan boleh berkenan kepada Tuhan. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara, maka bertanyalah kepada Tuhan setiap apa yang akan kita lakukan di tahun 2021. Selamat memasuki tahun baru di tahun 2021 dengan hikmat yang berasal dari Tuhan, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu hati dalam saat yang teduh. Engkaulah Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami di tahun yang baru ini. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Namun di tengah keterbatasan kami dan di tahun yang baru ini, ajarkan kami untuk bisa membedakan kebaikan yang Tuhan ajarkan, supaya kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Hikmat bagi kami. Amin. Bapak, Ibu, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Bapak, Ibu, kami mohon bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita menyatukan hati di dalam syafaat kita. Kita bersyafaat.
Engkau Tuhan, Sang Pemilik hidup kami, di dalam sepanjang perjalanan kami di tahun 2020, sekalipun kami mengalami pandemi COVID-19, dan sampai saat ini kami bersama berjuang untuk boleh tetap bertahan dan juga tetap bersemangat menjalani kehidupan ini. Di tahun 2021 yang akan kami tapaki mulai hari ini, kiranya Tuhan boleh menolong di dalam setiap langkah hidup kami, hari lepas hari, waktu lepas waktu. Karena bersama dengan Tuhan, maka hidup kami akan tetap tenang. Di dalam Tuhan hidup kami boleh tetap berpengharapan. Kami serahkan seluruh warga jemaat Tuhan di GKJW Jemaat Kedung Kandang ini, beserta keluarga masing-masing, bersama dengan setiap pribadi-pribadi yang baik, yang rindu akan persekutuan. Bapa Surgawi, kami serahkan setiap warga jemaat Tuhan dimanapun berada, bersama dengan keluarga kami masing-masing, kiranya Tuhan menolong dan menyertai kami. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini masih berjuang di dalam pemulihan kesehatannya, di dalam kasih dan penyertaan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pengharapan dari waktu ke waktu. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ya Bapa. Kami menyerahkan Eyang Kasto yang saat ini juga boleh tetap Tuhan sertai di usianya yang semakin senja. Di dalam kelemahan kesehatan Tuhan memberkati dengan segala kekuatan dan pengharapan. Kami berdoa juga untuk Ibu Suprapto Adi Josio. Kami berdoa untuk Bapak Handoko. Kami berdoa untuk Ibu Suryanto. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Sukat Paiman. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Andri Subandi. Kami berdoa untuk Ibu Edi Sumara, kami berdoa untuk Ibu Christine Mahyani, kami berdoa untuk Bapak Yoni Warsito, kami berdoa untuk Bapak Subroto, kami berdoa untuk Ibu Susilaning Wahoyo, kami berdoa untuk Ibu Suratman, kami berdoa untuk Ibu Saman, kami berdoa untuk Ibu Sepangayunaning Tias, kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Gianto, kami berdoa untuk Bapak Agus Suprayitno. Kami menyerahkan semua warga jemaat-Mu ini ya Bapa, di dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Nugroho yang sampai saat ini masih terbaring di tempat tidur. Kami juga berdoa untuk Ibu Suhermin di dalam pemulihan pasca operasi. Kami menyerahkan semua warga jemaat Tuhan ini di dalam penyertaan kekuatan dari-Mu ya Bapa. Kiranya anugerah-Mu boleh memulihkan, boleh menyemangati, dan di dalam tahun 2021 ini, saudara-saudara kami ini juga boleh memiliki harapan yang baru. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, untuk seluruh pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan semakin memberikan kami semangat untuk boleh tetap melayani dengan sukacita. Kami berdoa untuk seluruh anggota majelis jemaat. Kami berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan pandu puji, organis, multimedia, dan juga karyawan gereja. Semua Tuhan pimpin dan sertai, supaya pelayanan kami boleh berkenan dan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak warga jemaat Tuhan yang di tahun yang baru ini sudah naik jenjang dan sudah naik kelas. Kiranya Tuhan berkati dengan penuh hikmat supaya anak-anak warga jemaat Tuhan juga boleh belajar lebih giat lagi. Kami serahkan semua di dalam tangan kasih-Mu yang saat ini sedang menghadapi ujian akhir. Biarlah Tuhan juga memberkati dengan kelancaran. Yang saat ini bergumul akan pasangan hidup, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Yang saat ini bergumul dengan
buah kandungannya Tuhan berkati keduanya, baik pasangan laki-laki maupun perempuan, supaya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga warga Sepuh Adi Yuswo, biarlah tetap ada di dalam sukacita pemeliharaan Tuhan dengan segala kekuatan dan kesehatannya. Bapa Surgawi, kami menyerahkan aparat keamanan yang berjaga maupun pemerintahan Kota Malang, kiranya tetap ada di dalam kekuatan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa permohonan kami, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, Amin. Mari kita bersama menaikkan nada syukur kita secara litani sesuai dengan teks yang ada di bawah ini. Tuhan, jadikanlah kami pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah kami pembawa cinta kasih. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa kegembiraan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus, tiba saatnya di kesempatan pagi hari ini untuk kita bisa bersama-sama mengumpulkan persembahan. Adapun firman Tuhan yang mendasari dalam persembahan kita di pagi kali ini terambil dari Mazmur 104 ayatnya yang ke-27 sampai ke yang ke-28. Semua orang menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Mari Bapak Ibu kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi nyanyian yang berjudul Bersyukurlah. na 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 na.
Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa yang di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa yang di surga, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu saat ini, kami hendak memberikan persembahan yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarkanlah kami terus untuk mengucap syukur dalam segala hal, terutama mempersembahkan tubuh hidup kami yang hidup ini kepadamu ya Bapa. Demikian doa yang kurang sempurna ini, kiranya Engkau selalu menyempurnakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, menapaki tahun yang baru dengan penuh sukacita dan penuh harapan. Dan biarlah setiap pilihan kita adalah pilihan yang berdasarkan hikmat dari Tuhan. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita dengan penuh rasa sukacita dan penuh rasa syukur. Mari kita mohon berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Bapa Surgawi, kami menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kami di tahun 2021 yang masih menjadi misteri bagi kami. Namun kami percaya Tuhan yang akan menopang kami di dalam setiap langkah kami dengan kekuatan dan berkat dari Tuhan. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa. Anugerah kasih damai dari Allah Bapa, Sang Pemilik waktu, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang penuh hikmat dan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai menopang kehidupan saudara, menapaki tahun yang baru di dalam damai sejahtera Allah, tercurah bagi kehidupan saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tangan kasih-Nya memimpinku.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga Gereja Kristen Jemaat Gedung Kandang yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam patunggilan. Yang pertama, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Meskipun pandemi COVID-19 menghambat kita untuk beribadah di gereja, tetapi kita patut bersyukur karena kita bisa mengikuti ibadah secara online di rumah kita masing-masing. Yang kedua, segenap Majelis GKJW Jemaat Gedung Kandang mengucapkan selamat tahun baru 2021 bagi kita semua. Semoga kebahagiaan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus akan selalu hadir. Yang ketiga, pada ibadah buka tahun 2021 pada pagi hari ini merupakan rangkaian ibadah Natal yang dimandegani oleh Panitia Natal GKJW Jemaat Gedung Kandang. Kami mewakili seluruh warga Jemaat GKJW Gedung Kandang mengucapkan terima kasih atas pelayanan segenap anggota panitia. Yang keempat, di tahun yang baru ini merupakan tahun misteri, di mana kita juga mengalami seperti tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2021, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, oleh karena itu, kita selalu berserah dan berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Dan yakinlah bahwa Tuhan pasti mendahului langkah kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikian jalannya ibadah kita di pagi ini berjalan dengan baik dan lancar. Itu semua karena penyertaan Allah Bapa. Untuk itu kami ucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta Kukuh Iman Kristiawan, Pandu Puji, organis, tim Mulmed, semua anggota majelis jemaat yang terlibat di dalam ibadah ini, dan seluruh warga jemaat yang telah mengikuti ibadah di pagi ini. Perkenankanlah kami mewakili majelis jemaat Gedung Kandang mengucapkan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.